Halo guys, kembali lagi di Fans Bola Uncensored. Babak 32 besar sudah memainkan 7 laga sejak tanggal 29 Juni sampai dengan hari ini. Persaya Tag Video ini tanggal 1 Juli 2026. Sudah ada 7 pertandingan yang dimainkan, ada beberapa drama, ada beberapa cerita menarik. Tim-tim besar yang diunggulkan lolos ternyata tidak lolos ke babak selanjutnya. Dan untuk lebih lengkapnya, langsung saja kita bahas dari laga pertama sampai dengan laga ke-7 yang sudah berjalan di babak 32 besar Piala Dunia. Di laga pertama, teman-teman, karena ini ada 16 pertandingan nantinya, makanya di hari pertama ini hanya memainkan satu pertandingan. Dan nantinya di hari selanjutnya sampai dengan hari Sabtu, tanggal berapa ya Sabtu berarti nanti tanggal 6, ini akan ada sekitar 3 pertandingan tiap harinya. Sampai tanggal 5 berarti sampai tanggal 4, sorry lagi-lagi. Sampai tanggal 4 nantinya akan ada 3 pertandingan dan di tanggal 29 ini ada pertandingan pembuka 32 besar antara tuan rumah Kanada melawan Afrika Selatan. Sebenarnya di pertandingan ini tidak ada cerita terlalu menarik karena memang kedua tim bermain cukup aman, tidak terlalu banyak membuat kesalahan, bahkan tidak banyak membuat serangan. Nyaris kedua tim bermain cukup alot, tidak banyak jual beli serangan, bahkan kedua striker dari Kanada pun Jonathan David dan juga Tani Oluwaseyi ini tidak dapat berbuat banyak kepada South Africa. South Africa juga yang selama 90 menit pertandingan menang possession 58% juga tidak dapat ataupun tidak terlalu membahayakan gawang dari Kanada sampai pada menit 90 plus 2 di mana kapten dari Kanada yaitu Stephen Estakio yang bermain untuk FC Porto berhasil mencetak gol dan akhirnya berhasil membuat pertandingan selesai dengan 90 menit tanpa harus ke babak perpanjangan waktu. Dan dengan kemenangan ini Kanada berhasil lolos ke babak 16 besar dan nantinya Kanada akan melawan pemenang antara Belanda dan juga Maroko yang nanti akan kita bahas siapa pemenangnya. Ya, so far antara Afrika Selatan dan Kanada tidak dapat yang banyak kita bahas. Mostly dari Kanada Ismail Kone masih belum bermain karena memang cedera. Uh, uh, Pemain yang menjadi clutch mereka Kyle Larin tidak dimainkan. Mereka lebih memilih Promise David untuk menggantikan Daniel Luasei, tapi ya akhirnya Estakio lah yang berhasil mencetak gol. Disinilah babak 32 besar teman-teman mulai menunjukkan gregetnya, mulai menunjukkan keseruan Piala Dunianya, diawali oleh laga antara Brazil melawan Jepang. Ini laga yang bisa dibilang salah satu laga kepagian lah ya untuk Piala Dunia karena levelnya cukup tinggi, cukup seru meskipun secara pertandingan Jepang cenderung lebih bertahan dengan position kurang lebih 70 sampai dengan 30. 70 untuk Brazil dan 30 untuk Jepang. Brazil yang mendominasi serangan tampak cukup kewalahan menghadapi Jepang. Terlihat banyak kesalahan yang dilakukan oleh Brazil sekitar 15 menit awal. Bahkan Lucas Paqueta saya lihat tidak terlalu baik permainannya di awal-awal babak pertama. Bahkan ya langsung digantikan ya di babak kedua oleh Endrick. Dan dengan masuknya Endrick menggantikan Lucas Paqueta tentunya intensitas serangan semakin tinggi. Terlebih di babak pertama Jepang sempat unggul lewat gol dari Kai Susano dengan tendangan clutch, tendangan jarak jauhnya ya sekitar pada menit 29. Tentunya ini membuat Brazil harus memutar otak. Banyak netizen, banyak juga fans sepak bola yang mempertanyakan mengapa Ancelotti masih memainkan Casemiro karena memang Casemiro tidak terlalu perform di laga melawan Jepang ini. Kelihatan mereka Casemiro sangat kewalahan menghadapi permainan Jepang yang sangat cepat. Meskipun Jepang bertahan tetapi dari segi transisi, dari segi melakukan counter attack Jepang sangat-sangat cepat sehingga itulah yang membuat Casemiro yang sebagai pemain nomor 6 di Brazil yang menggunakan formasi 4-3-3 yang menjaga keseimbangan ini cukup kewalahan. Tetapi kalau Ancelotti punya cerita lain, punya bisa dibilang punya senjata lain, punya rencana lain dan terbukti setelah Endrick masuk Brazil mostly hampir selalu menyerang, bahkan Jepang pun di babak kedua hampir tidak diberi kesempatan untuk menyerang ke gawang Brazil dan di menit 56 tidak lama kemudian Gabriel Magalhaes berhasil memberikan assist kepada Casemiro. Tentunya menjadi turning point bagi Brazil di mana sejak gol dari Casemiro Brazil kembali melakukan serangan yang
luar biasa yang terus-terusan. Tentunya ini membuat fans dari Brazil pun cukup deg-degan karena kalau misalnya mereka kehilangan bola, kita tahu bahwa Jepang akan melakukan counter yang amat sangat cepat. Dari dua sayapnya yaitu Ritsu Doan dan juga Keita Nakamura dari wingbacknya sangat amat cepat sampai akhirnya di sekitar menit 66 ya ini kedua wingbacknya diganti oleh Hajime Moriyasu. Ia apa ya bisa dibilang memberikan darah segar atau memberikan angin segar bagi wingback dari Jepang. Ia memasukkan Sugawara yang memang secara posisi lebih natural sebagai wingback atau sebagai pemain bertahan, dan juga Suzuki ya yang memang posisi naturalnya adalah seorang striker. Ini kita tidak paham mengapa Hajime Moriyasu menurunkan pemain yang cenderung lebih menyerang. Terbukti Suzuki kerap melakukan beberapa kesalahan di sisi kanan, terutama kombinasi dari Ryan dan juga Endrick cukup merepotkan Suzuki, dan sampai ya akhirnya di injury time di menit 90+6 di laga yang saya kira akan berakhir sampai dengan pada perpanjangan waktu. Disitulah Awatanaka melakukan kesalahan ya, mungkin karena sisi kirinya menurut saya tidak terlalu kuat dari kehilangnya ataupun digantikannya Keita Nakamura oleh Suzuki, dapat direbut dan dimanfaatkan oleh Ryan, langsung mengoper kepada Bruno Guimaraes, dan akhirnya Gabriel Martinelli cetak gol kemenangan di menit 96. Ini adalah full drama laga antara Brazil melawan Jepang, karena laga yang saya kira akan berlangsung sampai dengan babak perpanjangan waktu, laga yang saya kira akan dimenangkan oleh Jepang karena memang lebih disiplin, tetapi ternyata keputusan dari Hajime Moriyasu sepertinya berdampak cukup besar sehingga akhirnya Brazil lah di bawah tangan dingin Carlo Ancelotti berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 2-1. Dan nantinya Brazil di sini akan melawan pemenang antara Norwegia atau Pantai Gading, nanti akan kita bahas. Selanjutnya kita bergeser ke laga yang dimulai pada pukul 3:30 pagi, laga antara Jerman melawan Paraguay. Di sini banyak fans sepak bola, banyak pundit-pundit, banyak juga kayak cita sepak bola lain lah ya yang menjagokan bahwa Jerman akan menang akan Paraguay, bahkan tidak banyak apa ya bisa dibilang halangan berarti. Tetapi malah di sini Jerman yang cukup kewalahan karena dari starting 11 yang diturunkan oleh Julian Nagelsmann ini ada beberapa perubahan dibandingkan dengan fase grup. Kalau kita lihat di sini Jamal Musiala dicadangkan menurunkan Dennis Undav sejak menit awal, dan kalau kita lihat formasi 4-2-3-1 di mana Kai Havertz ditarik sebagai pemain nomor 10. Begitu juga dengan Rudiger yang masuk menggantikan Nico Schlotterbeck yang memang cedera sejak fase grup. Tidak dapat berbuat banyak, formasi Jerman tidak terlalu berfungsi melawan Paraguay yang hampir 90% bertahan. Bahkan Paraguay di menit 45 akhir ya, sekitar menit 42-an berhasil mencetak gol lewat gol pemain Chelsea yang dipinjamkan ke Strasbourg lewat Julio Enciso, lari asis dari Galarza. Tentunya ini membuat Jerman panik sehingga di babak kedua Jerman langsung melakukan penggantian di mana Lukas Nemecha yang memang tidak terlalu memberikan impact di babak pertama digantikan oleh pemain senior Leon Goretzka, dan tidak lama berselang Kai Havertz berhasil mencetak gol penyamaran kedudukan melalui asis dari Florian Wirtz. Setelah laga itu sepertinya mostly Jerman kehilangan kreativitasnya, tidak banyak bisa dibilang peluang-peluang penting yang dapat didapatkan oleh Jerman. Memasukkan Jamal Musiala pada menit 63 tidak banyak berubah. Dennis Undav pun yang di beberapa laga terakhir, di 2 laga terakhir fase grup baru mencetak gol pun tidak dapat berbuat banyak. Dan Kai Havertz kembali dipercaya sebagai ujung tombak di tim nasional Jerman, dan akhirnya dari pertahanan rapi, pertahanan disiplin dari Paraguay berhasil memaksa Jerman bermain hingga 120 menit dan berakhir di adu penalti. Disinilah petaka dari tim nasional Jerman, di mana Jerman yang selama Piala Dunia selalu dikenal sebagai tim yang sangat jago ataupun sulit dikalahkan dalam skema adu penalti. Tapi zaman sudah berubah, skuad Jerman sudah amat sangat berbeda dibandingkan skuad Jerman ya kita bilang 10 sampai dengan 20 tahun ke belakang.
Terbukti dari penendang pertama saja Kai Havertz langsung gagal, tentunya dengan kegagalan pertama membuat mental dari pemain Jerman cukup sulit, ditambah penendang kedua dari Paraguay, Mauricio berhasil mencetak gol, lalu Joshua Kimmich berhasil mencetak gol dari Jerman, Gustavo Gomez sama-sama kapten kembali mencetak gol, Jamal Musiala yang hampir tertepis oleh Orlando Gil, kiper dari Paraguay yang bermain di San Lorenzo, hampir menepis tapi tetap gol. Matias Galarza pemberi asis pun gol, dan Nick Woltemade yang seorang striker kerap menjadi penendang penalti di Newcastle United, sayangnya harus gagal. Tetapi Manuel Neuer di sini juga berhasil memaksa Sanabria membuat tendangan yang sedikit melebar sehingga gagal. Di sini tetap unggul Paraguay dengan skor 3-4. Lalu juga Nadim Amiri berhasil mencetak gol, dan Fabian Balbuena ya di penendang terakhir sayangnya berhasil diselamatkan oleh Manuel Neuer. Di sini ada cerita menarik di mana pada saat penendang ke-6 sebenarnya Joshua Kimmich sang kapten secara secara khusus meminta kepada Leon Goretzka yang mana itu adalah pemain senior untuk menendang, tetapi Goretzka menolak, lalu memberikan kesempatan kepada Malik Thiaw dan juga Nathaniel Brown yang secara usia lebih muda dan lebih berani harusnya dalam mengambil tendangan penalti, tetapi tidak ada yang berani sehingga Jonathan Tah lah yang secara usia memang lebih senior tetapi belum pernah mengambil tendangan penalti dalam karir profesionalnya, dan akhirnya Jonathan Tah harus gagal melakukan tendangan penalti, dan Jose Canale pemain dari Paraguay penendang terakhir, penendang ke-6, seorang center back sama seperti Jonathan Tah tapi berhasil mengeksekusi, dan tentunya ini kemenangan yang cukup sejarah bagi Paraguay karena sebenarnya Paraguay di kontestasi Piala Dunia 2026 ini tidak terlalu meyakinkan setelah kalah oleh Amerika Serikat dengan skor 4-1, lalu berhasil meraih kemenangan apa sih namanya itu di laga melawan Australia draw, dan juga di laga melawan menang jadi 4 poin sehingga berhasil duduk di peringkat ketiga terbaik. Dan akhirnya disambut sukacita oleh rakyat dari Paraguay, bahkan sampai presiden dari Paraguay ya meliburkan 1 hari pada tanggal 30 Juni kemarin adalah libur nasional bagi rakyat Paraguay karena Paraguay berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia. Selanjutnya di laga selanjutnya ini laga yang tidak kalah absolut sinema juga, laga antara Belanda dan juga Maroko. Meskipun di babak pertama tidak terlalu banyak drama, mereka berdua bermain cukup aman, cukup imbang. Namun di sekitar menit 72 kesalahan dari pertahanan Maroko berhasil dimanfaatkan oleh Sirencio Summerfield sehingga Cody Gakpo berhasil mencetak gol pertama bagi Belanda. Di sini sebenarnya Maroko berada di bawah tekanan karena Maroko ini kerap atau cukup menguasai pertandingan sejak gol dari Cody Gakpo. Belanda cukup bertahan, tidak terlalu banyak bisa dibilang memberikan serangan atau serangan balik kepada Maroko. Bahkan di menit 86 Jorel Hato dan juga Quintin Timber dimasukkan sehingga membuat Belanda memiliki cukup banyak pemain bertahan dibandingkan dengan Maroko yang justru malah semakin menyerang. Bahkan Nussair Mazroui diplot sebagai bek tengah bersama dengan Issa Diop. Tetapi di sini Maroko berhasil memperkecil kedudukan, menyamakan kedudukan melalui gol dari Issa Diop dari asis James Tim Talbi yang bermain untuk Sunderland. Disinilah turning point bagi Maroko. Setelah berhasil menyamakan kedudukan, Maroko memaksa Belanda untuk bermain sampai dengan babak adu penalti. Lagi-lagi drama adu penalti mewarnai babak 32 besar setelah Jerman dipulangkan oleh Paraguay. Kini Belanda harus kewalahan dengan Maroko. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol melalui turn of minors penendang pertama. Tentunya membuat moral dari Belanda cukup naik setelah penendang pertamanya berhasil mencetak gol. Tambah penendang pertama dari Maroko, Neil Al-Yadmi yang bermain untuk AS Roma ini gagal untuk mencetak gol. Tetapi penendang kedua dari Belanda, Justin Kluivert, lagi-lagi gagal mencetak gol, membentur tiang gawang meskipun menipu dari penjaga gawang Maroko ya, Bono.
Ini juga menjadi sejarah karena ayahnya Patrick Kluivert juga gagal mencetak penalti pada ajang Piala Dunia. Lalu Sufyan Rahimi, penendang kedua dari Maroko, berhasil mencetak gol meskipun sudah dibaca oleh Bart Verbruggen, namun sayangnya terkena kaki dan akhirnya dinyatakan sempat masuk. Lalu Wout Weghorst, striker Gaek yang bermain untuk tim nasional Belanda ini berhasil mencetak gol, dan tidak lama pemain yang memberikan assist James Dean Talby juga mencetak gol pada Bart Verbruggen. Lalu Quentin Timber, adik dari kakak ya, kayaknya ini kan kembar Quentin Timber dan Jurrien Timber, gagal mencetak adu penalti ke gawang Yasin Bono. Lalu juga Ashraf Hakimi yang tidak disangka, tidak diduga, ternyata gagal juga mencetak penalti meskipun menipu dari Bart Verbruggen. Dan inilah penendang terakhir, Cyril Summerville, yang secara tidak diduga berhasil ditahan, berhasil ditepis oleh Yasin Bono melalui teknik yang tidak umum, hanya bergeser badannya dan menggunakan kekuatan tangan kirinya. Dan terakhir Ismail Saibari, striker andalan mereka yang kini berpindah dari PSV ke Bayern Munich, berhasil mencetak bisa dibilang tendangan penentu sehingga membuat Maroko berhasil menyingkirkan Belanda, dan akhirnya nantinya Maroko akan menghadapi Kanada yang berhasil mengalahkan Afrika Selatan pada partai pertama di babak 32 besar. Selanjutnya kita ke hari ini. Di sini ada 3 laga, teman-teman. Ada Pantai Gading melawan Norwegia di sini. Laganya dimulai sekitar pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Jujur di babak pertama so far tidak ada peluang yang cukup menarik. Kedua tim juga bermain aman, mirip seperti laga antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Di sini Erling Haaland cukup diisolasi oleh pertahanan dari Pantai Gading yang dijaga oleh Guela Due, Odilon Kosonu, Agbadu, dan juga Gislan Konan. Namun di menit 39 sebelum turun minum, Anthony Nusa dengan skill individunya berhasil mencetak gol pertama bagi Norwegia, sehingga saat turun minum Norwegia berhasil 1-0 atas Pantai Gading. Pantai Gading terus memberikan serangan, di mana di babak kedua Johan Boni, striker Inter Milan yang memang tidak terlalu kelihatan, harus diganti oleh Elye Wahi, striker dari Ogesenis. Dan juga siapa nih yang turun, Inau Ulay ini harus masuk digantikan oleh Amad Diallo, yang mana disinilah titik kunci dari Pantai Gading berhasil merubah jalannya pertandingan. Dan skill individu dari Amad Diallo berhasil menyamakan kedudukan sehingga membuat Pantai Gading memiliki ataupun mendapatkan skor 1-1 pada menit 74, sampai akhirnya Erling Haaland, The Robot, The Terminator, striker andalan dari Norwegia yang memang hampir satu pertandingan tidak terlalu kelihatan karena memang dijaga ketat oleh Pantai Gading, akhirnya berhasil mencetak gol melalui gol tap in, yang sebenarnya gol tap in-nya cukup lemah karena memang tidak disangka oleh Erling Haaland, dan akhirnya membuat The Vikings ini lolos ke babak 32 besar dan nantinya akan melawan Brazil yang berhasil mengalahkan Jepang di hari sebelumnya. Selanjutnya setelah Norwegia ada rekan Norwegia yang berada di grup F, berarti ada Prancis yang menghadapi Swedia yang katanya berada di grup neraka bersama dengan Jepang dan juga Belanda. Tapi di sini Swedia tampak tidak dapat berbuat banyak menghadapi KPCS. Di babak pertama sebenarnya cukup aman bagi Swedia karena berhasil menahan kegilaan dari Michael Olise, Mbappe, dan juga Dembele. Tetapi di sini kalau kita lihat bagaimana Michael Olise tampil sangat cukup baik meskipun bintangnya adalah Kylian Mbappe yang memecahkan rekor mencetak gol terbanyak bersama dengan Messi saat ini. Michael Olise tampak menjadi motor, menjadi otak dari serangan dari Prancis yang mana disupport oleh Bradley Barcola dan juga oleh Ousmane Dembele, di mana Mbappe di situ berperan sebagai finisher ataupun sebagai pencetak gol terakhir ya. Terbukti setelah
babak pertama selesai, Kylian Mbappe mencetak gol lewat asis dari Ousmane Dembele. Lagi-lagi Ousmane Dembele melakukan kombinasi yang sangat baik bersama dengan Kylian Mbappe. Tidak lama berselang, asis luar biasa dari Michael Olise menembus lini pertahanan dari Swedia yang cukup ketat di babak pertama dan berhasil mencetak gol. Dan terakhir, Kylian Mbappe berhasil menyamakan rekor Lionel Messi dan menjadi rekor ya pemain dengan gol terbanyak di fase knockout dengan jumlah 9 gol setelah mencetak gol dari asis Michael Olise. Lagi-lagi Michael Olise ini menjadi fenomenal di World Cup tahun ini. Kita tahu bahwa Prancis memiliki Kylian Mbappe yang sudah bersinar sejak World Cup 2018. Kini menjadi kapten tim, lalu juga ada Ousmane Dembele yang tahun lalu meraih Ballon d'Or dan back-to-back UCL bersama PSG, begitupun juga Barcola. Tetapi Michael Olise dengan nonchalannya bersama Bayern Munich diam-diam ini menjadi otak, menjadi pemain nomor 10 dari Prancis yang mengubah jalan permainan Prancis yang dikira tidak akan balance karena memiliki banyak pemain bintang, tapi Olise lah disinilah penetral dari permainan Prancis yang mana kini lebih terkoneksi, lebih kreatif, dan tentunya Prancis menjadi salah satu kandidat juara di World Cup 2026 ini. Selanjutnya kita bergeser ke laga yang baru saja berakhir tadi pagi, laga antara tuan rumah Maroko melawan Ekuador. Di sini Meksiko unggul cepat di babak pertama ini melalui kesalahan ya dari permainan ataupun pertahanan dari Uruguay. Nampaknya sangat paham di mana kekuatan dari Ekuador ini adalah pertahanan di sisi kiri, di mana di situ ada Piero Hincapié dan juga William Pacho. Hincapié yang bermain di Arsenal dan juga William Pacho yang bermain di PSG, sehingga Meksiko kerap mengeksploitasi sisi kanan dari Ekuador yang dijaga oleh Alan Franco yang bermain di tim Brazil Botafogo. Julian Quinones, pemain kelahiran Kolombia yang bermain untuk Al-Qadsiah di Liga Arab, berhasil mencetak gol pertama ini melalui tendangan yang cukup keras melalui skema serangan balik. Dan tidak lama berselang, kekeosan di lini belakang dari Ekuador dan asis dari Julian Quinones berhasil dituntaskan oleh Raul Jimenez dengan sangat apik. Disinilah turning pointnya setelah babak pertama ketinggalan gol. Tentunya Ekuador tidak punya opsi lain selain menyerang. Di babak kedua mostly possession didapatkan ataupun dimiliki oleh Ekuador. Namun sayangnya mereka kerap melakukan skema long ball, skema direct football yang tidak terlalu akurat ya. Terlihat Moi Caicedo beberapa kali melakukan long pass namun tidak berhasil. Umpan-umpannya dari set piece pun tidak terlalu baik, sehingga itu memutus momentum permainan dari Ekuador sehingga sampai dengan menit 90 tidak dapat menghasilkan peluang berarti. Dan bahkan ada drama di menit akhir di mana Piero Hincapié ini melakukan Prestiani rules di mana ia menutup mulutnya dan berbicara kepada Santiago Jimenez, striker Meksiko yang kini bermain untuk AC Milan, sehingga Piero Hincapié tidak lama mendapatkan kartu merah dan peluang Ekuador lolos ke babak selanjutnya tertutup. Dan kini Ekuador masih harus menunggu ya untuk pemenang antara Inggris ataupun Kongo yang nantinya akan dimainkan nanti malam jam 11. Dan total ini sudah ada 7 laga, sudah ada juga 3 laga yang fix akan digelar di 16 besar. Di antaranya Paraguay melawan Prancis, Paraguay berhasil mengalahkan Jerman dan Prancis mengalahkan Swedia. Lalu ada Kanada melawan Maroko, ada Brazil melawan Norwegia. Ini cukup menarik karena akan ada Haaland bertemu kembali dengan Gabriel Magalhaes, akan ada Vinicius Junior bertemu dengan Erling Haaland, dan Maroko yang masih menunggu laga antara Inggris melawan Kongo ya. So far untuk laga 16 besar udah hampir setengah jalan. Menurut saya ini cukup baik, terutama laga di bagian kiri ya. Di sini antara Jerman dan Belanda sama-sama berakhir sampai 120 menit namun tidak boring karena memang cukup menyerang dan bertahan dengan sangat baik, bukan berarti yang bertahan pasif ataupun bermain alot. Drama adu penaltinya pun top notch
antara Belanda dan juga Jerman yang harus pulang. Di sisi lain Brazil yang tanpa kenal lelah, yang keluar dari sistem sepak bola modern, berhasil mengalahkan Jepang, dan Norway bersama Halannya kita lihat akan maju sejauh mana. Ya, masih banyak, masih ada sekitar berapa nih, berarti 7 9 laga lagi di 32 besar. Kita masih tunggu dan nantinya akan berlangsung sampai dengan 4 Juli. Siapa saja yang akan lolos ke 16 besar akan kita bahas di video selanjutnya. Goodbye teman-teman.